dipersembahkan oleh memalukan atas perbuatan yang dilakukan Pak Firly karena yang memalukan. Menghindar ataupun tidak ada. Saya akan hadapi semua. Ya, selesai ya. Oke, terima kasih. Saya bukan untuk menanggapi komentar Anda. Itu dalam rangka tadi membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pemirsa, mengapa belum ada tersangka dalam dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pak Abraham, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham, terima kasih atas waktunya. Pak Abraham, ada yang menyebut posisi Firly itu tidak jantan. Posisi Firly itu memalukan. Kalau buat Anda sendiri, posisi Firly yang terkesan mengumpet itu posisi apa, Pak Abraham? Jadi begini, apa yang tadi disampaikan Mas Kevin itu sudah tepat semua, tidak jantan dan memalukan. Tapi saya ingin katakan begini, bahwa kepemimpinan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK itu sudah tidak legitimate, ya, dan sudah tidak bermartabat. Kenapa saya katakan sudah tidak legitimate dan tidak bermartabat? Karena kita bisa tahu bahwa hari-hari sebelumnya Firly ini sudah diidentifikasi, ya, sudah diduga melakukan beberapa pelanggaran sebelum kasus pemerasan SYL ini. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, penyidik Polda sudah melakukan langkah-langkah pro justisia, melakukan penyitaan, penggeledahan, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan juga Firly sudah diperiksa. Dan ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa sebagai Ketua KPK sebenarnya legitimasi Firly ini sudah tidak ada, ya. Oleh karena itu menurut hemat saya, karena sudah tidak ada, maka sebaiknya yang dilakukan Firly, dia harus legowo menonaktifkan dulu dirinya sebagai Ketua KPK agar supaya proses pemeriksaan yang dilakukan Polda itu berjalan lancar. Karena kita lihat bahwa pemeriksaan ini selalu tersendat-sendat, ya, selalu terhambat dengan berbagai macam alasan. Misalnya kemarin ke luar kota dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, ya, sebaiknya Firly ini menonaktifkan dirinya, mundur untuk sementara. Lagi pula memang kepemimpinannya. Pak Abraham. Kalau kita, ya, kenapa Mas Kevin? Tapi kan tidak ada tanda-tanda Firly Bahuri mau mengundurkan diri, Pak Abraham. Dalam keterangannya yang disampaikan dalam pemeriksaan terakhir mengatakan dirinya tidak melakukan pemerasan itu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi apapun, ya, kalau menurut saya semua kasus tindak pidana yang diduga kasus tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum selalu tidak memerlukan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa dia melakukan suatu tindak pidana. Jadi tidak perlu ada pengakuan secara eksplisit. Tapi dengan bukti, pemeriksaan saksi, alat-alat bukti yang disita, yang dikumpulkan oleh penyidik, seharusnya penyidik sudah bisa menentukan siapa calon tersangkanya atau siapa tersangkanya. Jadi harus penyidik menunggu ada pengakuan dari yang bersangkutan bahwa saya mengakui saya melakukan suatu tindak pidana. Tidak perlu begitu. Karena dengan pemeriksaan saksi, alat-alat bukti yang dikumpulkan, petunjuk-petunjuk, maka saya pikir itu sudah bisa dirangkai menjadi satu kesatuan untuk menentukan siapa yang seharusnya menjadi tersangka. Apalagi kalau kita lihat kasus ini, jauh hari sebelumnya pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa kasus ini sudah di tahap penyidikan. Artinya apa? Kalau sudah di tahap penyidikan, kalau di kepolisian memang belum ada tersangka. Beda kalau di KPK, ya. Kalau di KPK kalau sudah tahap penyidikan, secara otomatis
itu sudah naik ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Tapi kalau di kepolisian memang tidak seperti di KPK. Tapi kalau sudah di tahap penyidikan, maka sebenarnya bukti, alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan serta saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh pihak penyidik itu sudah bisa memberikan satu gambaran utuh siapa calon tersangkanya. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur, kepolisian dalam ini Polda sebenarnya sudah mengantongi tapi belum mengumumkan secara resmi. Oleh karena itulah menurut saya agar tidak menimbulkan kegaduhan, kan kegaduhan nih kemarin kalau keluar dari mobil bunyi muka dikejar sama wartawan ini kan kegaduhan. Mau diperiksa tidak bisa, terhambat karena ada di luar kota, itu juga kegaduhan. Oleh karena itu untuk menghindari kegaduhan-kegaduhan ini semua, maka menurut saya yang paling arif dilakukan oleh penyidik segera mengumumkan tersangka dan segera melakukan proses hukum yang lebih konkret agar supaya kasus Firly ini tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, karena lagi-lagi menurut saya masyarakat sudah lama menanti ending dari kasus ini ya. Kalau misalnya memang saksinya sudah cukup, jumlahnya sudah di atas 90 saksi yang diperiksa termasuk ahli, termasuk penyidik KPK juga, karyawan KPK di sana. Lalu apa kemudian yang menghambat KPK sehingga sampai saat ini belum juga menetapkan tersangka? Kita akan bahas itu saja, Pak Abraham. Jangan dijawab dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, masih bersama dengan saya, mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Pak Abraham, tidak sedikit orang yang yakin bahwa dalam pemeriksaan Firly kemarin, pemeriksaan yang kedua akan ada segera penetapan tersangka. Tapi ternyata tidak demikian. Kira-kira apa yang kemudian menghambat Polri untuk segera menetapkan tersangka, Pak Abraham? Saya pun demikian ya. Sepertinya kemarin saya itu sudah berharap sebenarnya ya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Firly, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman. Ya, tersangka, tapi ternyata tidak. Jadi lagi-lagi kita seluruh masyarakat Indonesia kecewa nih. Ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, bahwa mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala psikologis yang ada pada teman-teman pihak kepolisian untuk menetapkan calon tersangka dalam kasus pemeriksaan mantan Menteri Pertanian. Karena saya khawatir misalnya kalau ini kasus terus menerus diulur-ulur, ini kan ada dugaan sepertinya dibiarkan ya, ditarik ulur kayak layang-layang gitu loh. Ini kan menjadikan tidak ada kepastian hukum menurut saya. Padahal tujuan hukum itu kan ada 3. Ya, pertama ada kemanfaatan, kemudian ada kepastian hukum dan ada keadilan. Kalau ini terus terulur-ulur berarti kepastian hukumnya menjadi terganggu ya. Oleh karena itu polisi ini sebaiknya sesegera mungkin mengumumkan siapa tersangka di kasus pemerasan ini. Karena lagi-lagi menurut saya ini menyandra sebenarnya, kasus ini menyandra marwah KPK, bukan menyandra Firly-nya. Kalau Firly-nya kita nggak peduli lagi sama Firly. Tapi ini menyandra lembaga KPK-nya. Oleh karena itu ini yang harus dipahami oleh pihak kepolisian agar supaya segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Karena kalau kepolisian tidak segera menetapkan tersangka dalam kasus pemerasan ini sama dengan menyandra lembaga KPK-nya sehingga bisa KPK itu tersendat ya, tugas pokoknya itu melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kalau misalnya kita ingin menyelamatkan KPK supaya KPK bisa bekerja secara cepat seperti dulu lagi, maka yang harus dilakukan pihak kepolisian harus segera mengumumkan tersangkanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau maaf saya potong Pak Abraham. Ini kan menurut analisis Anda saja Pak Abraham, sebagai mantan pimpinan KPK, saksinya sudah lebih dari 90, 91, lalu kemudian status kasusnya juga sudah naik ke penyidikan. Apalagi yang kurang sih Pak Abraham? Tidak ada yang kurang Mas Kevin. Jadi saya lihat ini sudah tidak ada kurang. Saya yakin pihak kepolisian sudah tahu nih siapa yang tersangkanya dengan begitu banyak saksi yang diperiksa, alat-alat itu sudah tinggal. Ini belum ada keberanian saya lihat dari kepolisian untuk segera mengumumkan. Oleh karena itu menurut saya harus segera kepolisian mengumumkan, karena kalau tidak ini menyandra KPK-nya, lembaga KPK-nya, bukan Firly-nya. Kalau Firly-nya kita sudah nggak peduli.
Karena menurut saya Firly ini sudah selesai lah ya. Oleh karena itu tadi menurut saya Firly ini sudah tidak legitimate lagi ya, sudah tidak bermartabat lagi karena tadi dia sembunyi mukanya dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan memalukan, itu sama dengan perbuatan tidak bermartabat sebenarnya ya, kalau bahasa lebih bagusnya. Jadi tidak bermartabat lagi. Oleh karena tidak bermartabat lagi berarti legitimasinya sudah hilang. Kalau legitimasinya sudah hilang, Firly sebagai ketua KPK itu sudah dipertanyakan. Dia bisa mengganggu marwah KPK. Oleh karena itu seharusnya Firly legowo untuk menonaktifkan dirinya. Kalau memang Firly tidak mau berhenti mengundurkan diri, oke lah, kita cari jalan tengahnya. Dia mengundurkan diri dulu untuk menonaktifkan dulu dirinya untuk sementara supaya proses pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Karena saya lihat pemeriksaan ini sering tertunda gara-gara terlalu banyak alasan-alasan ya yang disampaikan Firly, tugas ke sana kemarilah, sehingga polisi jadi tersendat tidak bisa melakukan pemeriksaan secara cepat. Oleh karena itu kalau Firly punya moralitas yang baik, dia harus segera menonaktifkan dirinya agar supaya memberikan pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini. Karena kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, tidak segera diselesaikan, yang terganggu adalah pemberantasan korupsi, Mas Kevin. Jadi itu masalahnya. Jadi harusnya kita sadar semua ya, aparat penegak hukum sadar bahwa kalau tidak cepat mengumumkan tersangka, tidak cepat menyelesaikan dan menuntaskan kasus pemerasan ini, maka yang terganggu adalah agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu ini berbahaya sekali dampaknya loh ya. Ya, Pak Abraham, kita selalu berbicara mengenai pimpinan KPK yang selalu bersifat kolektif kolegial begitu ya. Apakah mungkin seorang Firly apabila memang betul melakukan pemerasan itu bisa melakukan pengaturan kasus seorang diri? Begini, kalau kita merujuk pada aturan-aturan di KPK, berpedoman pada undang-undang KPK, sifat kepemimpinan di KPK, pengambilan keputusan itu kan sifatnya kolektif kolegial ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau menurut saya tanpa Firly pun KPK masih bisa jalan. Justru kalau menurut saya kalau Firly ada di KPK dan terus melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap pemeriksaan dirinya terhadap kasus pemerasan, ini yang menurut saya bisa menghambat agenda pemberantasan korupsi karena terganggu semua. Apanya terganggu? Legitimasinya, trust masyarakat. Oleh karena itu menurut saya harus segera diakhiri ini. Kalau tidak diakhiri, kasihan agenda pemberantasan korupsinya. Jadi tapi mungkin tidak melibatkan pimpinan KPK yang lain, Pak Abraham. Apanya nih, Mas? Kasus pemerasan itu, pengaturan kasus, mungkin tidak kemudian ada pimpinan KPK juga yang kemudian terlibat dalam dugaan pemerasan ini? Saya pikir itu mudah ditelusuri ya, mudah ditelusuri oleh pihak penyidik, dalam hal ini Polda. Saya pikir kalau dia udah memeriksa saksi sekian banyak dan menyita barang-barang bukti, saya pikir pihak Polda sudah tahu tuh, misalnya ternyata yang bersangkutan tidak sendiri, ada pihak-pihak lain terlibat. Saya pikir itu semua sudah di tangan Polda, udah tahu semua tuh Polda. Nggak perlu kita ajarin, Mbak, karena mereka lebih tahu. Tinggal goodwill dan political will dari pihak kepolisian untuk segera menuntaskan dan mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini. Karena kalau tidak, kasihan ini agenda pemberantasan korupsinya. Jadi kalau Firly menurut saya ya sudahlah. Tapi yang kita harus jaga ini marwah KPK-nya ya, sama agenda pemberantasan korupsinya. Kalau Firly terus membuat hambatan, ya seperti sekarang ini yang terganggu agenda pemberantasan korupsinya, dan kedua menggerus kepercayaan masyarakat terhadap KPK-nya. Itu yang paling berat sebenarnya. Oke, baik, kita akan tunggu goodwill dari Firly Bahuri dan kita akan tunggu juga penetapan tersangka dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Abraham Samad telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Abraham. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.